Akhiran juga. Bawang rebus. Al-atimah qalila wa gan asyarab kasir. Masya Allah. Kembung, Pak, kembung. Belum. Bapak Ibu, alhamdulillah di hadal yaum fil akhiri ta'allum nastati an najtami li liqa'i dar wa kadzalika li tamhid wa li tawjih an at-tadribat atau mada al-ikhtibar alati mulki di usbu'il ati. Jadi Bapak Ibu, apakah sudah hadir semuanya? Belum. Belum. Sudah berapa, Pak? OTW, Bu. Baru 30 orangan. 30 orang, terus ya. Iya. Apakah sambil ngajar Bapak Ibu? Sambil Ya, ngajar. ada yang sambil nunggu. Ya. Ya, baik. Puas. Ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Untuk hari ini saya kasih bonus Bapak Ibu ya. Bonusnya adalah kita free untuk tugas ya. Karena memang sudah cukup banyak ya tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan latihannya dan itu sudah mewakili ya. Kemudian untuk materi pun sebetulnya dari awal sudah diserahkan semua ya Bapak Ibu ya, berupa modul lengkap itu. Akan tetapi memang mungkin di bagian Bapak Ibu akan mengalami kesulitan begitu ya untuk memahami karena cukup banyak, jadi memang perlu dipotong-potong tiap modulnya dan KB-nya. Dan untuk hari ini ya saya belum share, tapi sebetulnya kurang lebih ya sama saja gitu kalau Bapak Ibu saya yakin gitu ya Bapak Ibu sudah memahami ya bahwa ada keterkaitan gitu antara materi di KB ya, KB 1 dan 2, kemudian lanjut KB 3, 4, dan 5. Nah, kalau 5 memang jelas itu kaidah, jadi agak berbeda gitu. Tapi mudah dipahami jika kita mau gitu ya, mau belajar secara mandiri ya, terutama ya karena ini online full, jadi tentu Bapak Ibu sendiri nih yang bisa memahami kapan nih waktunya untuk menelaah gitu, kapan untuk bisa memahami, jadi tidak hanya sekedar menengok ya Bapak Ibu ya, menengok lihat selesai. Ya, baik. Insya Allah pekan depan ya, sebelum kami sebut yang lain, pekan depan kita akan melaksanakan UAS ya, ujian akhir semester. Soal sudah saya buat, soalnya sama ya, seperti modelnya begitu, seperti di UTS, semuanya pilihan ganda, jumlahnya 40 soal, yang terdiri dari istimak, nanti ada audio 10 soal, kemudian mufrodat, kosakata 10 soal, lalu ada qiraah 10 juga, dan terakhir kaidah, qawaid. Jadi semuanya 40. Untuk materinya adalah 3 materi di akhir Bapak Ibu ya, setelah UTS itu. Jadi yang materi di awal itu tidak diujikan. Jadi silakan Bapak Ibu lebih fokus ke materi di modul 4, 5, dan 6. Ya. Apakah ada yang ingat Bapak Ibu apa judul-judulnya? Judulnya Amal yaumiyah ya. Ya, itu yang kemarin ya. Terus apa lagi? Al-Hadikoh. Ya, Al-Hadiko itu udah kayaknya ya di awal. Oh, udah. Al-Muqsaf itu Bu, kantin Al-Muqsaf.
Al-Maqsof, ya betul. Al-Maqsof, Fil-Maqsof ya. Ya, Kemudian film amal yomiyah. Yang apa terakhir ini, ya. Terakhir ini adalah al-ilmu taklim ya. ya Al-Muqtar. Al-Fatih. Itu ya Bapak Ibu ya. Materinya itu, jadi silakan Bapak Ibu mengulang kembali begitu ya. Terutama di latihan-latihannya. Karena saya ambil semuanya dari situ. Dan jangan terkecoh dengan kunci jawaban yang di situ Bapak Ibu ya. Bisa jadi ada yang keliru. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak gitu soalnya. Ya barang memang sih secara umum betul, tapi ada gitu karena kan itu ternyata jawabannya tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu bisa mencari dulu, memahami dulu soalnya dan cari jawaban. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait UAS? Hari ini Oh iya Untuk Ibu. sebentar ya Ibu ya, nggak lama durasi karena pekerjaan. nggak ada latihan, jadi paling sebentar. Karena nanti saya akan langsung masuk di kelas A33. Bagaimana Bapak? Silakan. Tanya Bu. Adol. Dalam pengerjaannya nanti untuk durasinya gimana Bu? Durasi waktunya. Ya, kalau secara resmi itu sebetulnya yang biasa ada di Pusat Pengembangan Bahasa YIN. Kebetulan saya kan mengajar di situ. Itu durasinya serentak Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan dikasih waktu, karena kan memang kalau sekarang offline ya, dulu ketika online juga ya sesuai waktunya. Jadi misalkan dari jam 8 gitu ya sampai jam 10 itu nanti otomatis tertutup gitu formnya tuh, kita tidak bisa mengisi kembali dan hanya bisa diperbolehkan satu kali. Nah tetapi karena ini kan jangkauannya luas ya Bapak Ibu ya, di seluruh, artinya kita tidak tahu nih daerah Bapak Ibu itu apakah sinyalnya bagus atau tidak begitu, apakah ada kendala atau tidak, sehingga kebijakan saya begitu ya tidak serentak. Artinya tidak serentak difokuskan harus jam 8 kayak gitu mengerjakannya, tidak. Jadi disesuaikan saja untuk waktunya kan sebetulnya ya sebaiknya ada durasi misalkan 2 jam ya, 2 jam pengerjaan begitu. Dan karena tidak ada yang mengawasi ya, jadi pengawasnya adalah Allah saja Bapak Ibu ya. Jadi kejujurannya itu yang tahu ya Bapak Ibu sendiri begitu. Dan untuk durasi waktunya ya standarnya sekitar 2 jam Bapak Ibu. Gitu. Untuk pengerjaannya saya berikan kebijakan, mangga Bapak Ibu berikan waktunya. Ada yang barangkali ya sibuk mengajar, atau ada juga yang mungkin mengawas ya, karena sekarang lagi UAS. Sama nggak Bapak Ibu? Lagi UAS nggak di daerah Bapak Ibu? Bagian ya, ada yang sudah selesai mungkin, ada yang masih gitu ya, ada yang mungkin belum ya. Jadi atau mungkin ada kegiatan yang lainnya, maka kebijakan saya adalah tetap nanti akan diberi setting waktu mulai dari setengah 8 ya, sesuai jadwal kita, sampai kalau barangkali kemarin kan saya kasih waktunya itu sampai malam ya, malam gitu. Barangkali kan ada yang sehariannya memang sibuk gitu, sehingga bisa mengerjakannya habis maghrib ya, atau bisa itu sampai jam 8 malam. Tapi kalau sekiranya kesepakatan Bapak Ibu, ayo sampai duhur nggak apa-apa, sampai jam 10. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Durasinya seminggu aja Bu. Seminggu. Ya, durasinya Ini seminggu. bukan ujian, Soalnya Bapak. kan cuma di settingannya 2 jam semenjak kita login gitu Bu. Adapun pengerjaannya, soalnya kebetulan khususnya saya sendiri sepertinya minggu-minggu ini agak kurang fokus. Seperti itu. Oh ya, baik, itu tidak apa-apa ya, masukan. Yang lain bagaimana Bapak Ibu?
nanti saya kasih tanggapannya Bapak siapa Pak Cecep. Makasih Mas. Iya. Nah, yang lain nggak apa-apa, itu kan hanya sekedar ini ya usulan. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Sampai jam 12 Bu dosen. Sampai jam 12 ya, Pak Yusuf. Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Jangan Juga sampai Lanjut. ada. Itu Pak Yusuf nggak apa-apa. Kalau jadwalnya hari Jumat itu kan agak Minim- sempit, pendek waktu kalau sampai siang, Pak, Ibu. Betul, Bu. Minimal Sampai Minggu dah. 24 Sampai Minggu, jam sampai lah. Minggu. Sampai Minggu, Bu. Minggu. Sampai Minggu. Ya, sampai Minggu, Kalau Bu. itu ya udah, yang lain dulu. Saya pengen tahu yang lain. Nanti kan keputusannya ada di saya, Bapak Ibu ya. Ada lagi? Sampai sore cukup lah, Bu. Nah, sampai sore. Bagus. Sampai malam, Bu, 24 jam. 24 jam. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk 3 nilai hari. di portal belum dosen. Gimana? Oh, Untuk nilai yang di portal itu belum Ah. ada yang terisi tuh. ya akan saya sampaikan sekarang, Bapak. Ya udah, yang terkait untuk gitu ya, uas dulu ya untuk pekan depan. Kalau untuk jangka waktu, kalau untuk apa Mas, settingannya setuju begitu ya, 2 jam itu. Tapi kalau untuk durasi sampai seminggu, mohon maaf ya Pak Cecep, belum bisa. Karena apa? Karena ini kan di akhir semester ini kita perlu ada laporan ya, dan juga penginputan nilai yang berjangka begitu. Jadi saya khawatir kalau terlalu lama itu tidak keburu, karena saya pun sama ya, ada kesibukan yang lain. Jadi ya memang idealnya ya ujian 1 hari itu ya selesai gitu. Dan memang ya bagusnya 2 jam jadi serentak gitu. Kita usahakan, karena ini ujian ya, satu yang memang harus dikerjakan. Kegiatan lain itu sebetulnya bisa disampingkan dulu ya, tapi karena Bapak Ibu ini online sifatnya dan semua kebijakan diserahkan oleh kita yang pengampu, jadi kebijakan saya mohon maaf kalau untuk seminggu, mohon maaf ya, kita seperti itu, paling ya tadi sampai sore atau sampai malam, karena nanti saya akan segera, sebetulnya nilai sih sudah terinput kan ya, maksudnya sistem yang bekerja langsung otomatis. Tapi kan bisa jadi ada nilai yang kurang, yang itu perlu mungkin ada remedial, atau bisa jadi kalau tidak sempat, saya ambil nilai dari yang harian itu. Harian itu, kalau misalkan hariannya lancar, artinya ada terus gitu ya pertemuannya, maka itu bisa melengkapi ya nilai kehadiran kurang, kemudian juga tugas juga jarang-jarang gitu. Maka ya mungkin perlu ada remedial. Jadi nanti di akhir KBM atau nanti setelah UAS itu kan udah rekap nilai masuk semua tuh. Nah dari situ nanti saya olah nilai, saya akan cek begitu kira-kira siapa saja yang perlu diremedial. Cuman pada prinsipnya biasanya saya itu lebih melihat juga ke prosesnya Bapak Ibu. Jadi kalau prosesnya bagus gitu, maka saya cukupkan, tidak perlu ada remedial. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan UAS. Jadi nanti untuk waktunya paling saya setting sampai jam 8 malam Bapak Ibu ya. Jam 8 malam. Ya, Bu Sampai jam dosen. 23 malam, Bu. Ya. Jam 23.59, Bu. Gimana Bapak? Jam 23.59, Bu. Jam 12. Terlanjur Berapa? untuk Pak. Karena biasanya Malaman, enak-enak ngerjakan itu malam-malam enak kerjakan, Bu. Namanya Kalau Pak. Siapa Pak? kalau yang susah waktunya, Bu. Ya baik. Kalau memang ada yang belum bisa ya, dan memang waktunya mungkin fokusnya di malam hari, ya tidak apa-apa sampai jadi 24 jam itu, 24 jam. Jadi sampai batas di penghujung waktu ya Pak, penghujung hari sebelum hari Sabtu ya.
Ya boleh, nggak apa-apa, Bapak. Semoga hasilnya maksimal ya. Tuh. Kemudian untuk nilai harian, memang belum semua ya Bapak Ibu, itu baru sebagian, dan kebanyakan saya lebih cepat mengoreksi yang untuk tertulis begitu ya, yang audionya belum. Tapi yang jelas ini perlu saya sampaikan, barangkali gitu ya, ada Bapak Ibu yang membandingkan hasilnya dengan temannya yang lain. Itu sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada maksud apapun, artinya saya berusaha seobjektif mungkin ya, mengoreksi sesuai apa yang ada begitu ya, yang Bapak Ibu kirim. Jadi yang saya nilai juga itu tidak hanya kebenaran jawaban Bapak Ibu, dari segi penulisannya begitu, rapi apa tidak, itu kan juga jadi satu penilaian tersendiri. Kemudian ketika ada perintahnya menulis tangan, apakah sesuai atau tidak, karena masih ada beberapa yang berupa ini ya, ketikan bukan tulis tangan. Karena kan prosesnya beda ya, kalau tulis tangan kan ya kita mengulang gitu ya, dan itu Bapak Ibu jadi apa ya, ya ada prosesnya ya, dia tulisannya juga makin bagus begitu. Kalau kan selama ini mungkin kita lebih sering menulis Latin biasa. Nah, kalau tulis Arab kan itu ya salah satunya itu. Kemudian kalau yang untuk tulisan ketikan itu kan bisa dikopas ya Bapak Ibu ya, kopas lebih mudah. Itu untuk prosesnya juga jadi berkurang. Jadi intinya jika memang ada merasa kok berbeda gitu, ini lebih besar nih, ini kecil gitu, itu di luar di luar kemampuan saya untuk membandingkan gitu. Jadi saya ketika melihat, oh ya udah saya memberikan nilai ini seperti itu. Ada pun kan padahal barangkali mungkin kan ada tuh biasanya nih mama Pak Ibu ya, tapi bukan Bapak Ibu. Ada tuh saya pengalaman juga tuh. Biasanya misalkan ada yang teman gitu ya, melihat, kalau mungkin bahasa mencontoh mungkin nggak enak ya, menyalin begitu. Yang mengerjakan si A, kemudian yang menyalin si B, tapi kok biasanya kadang-kadang si B itu yang ada nilainya lebih besar. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar cerita begitu? Nah iya ya, jadi intinya terkait dengan nilai yang ada di portal itu ya apa adanya. Saya berusaha objektif gitu ya, sesuai dengan apa yang tidak melihat si A, si B, C, hanya melihat apa yang dikerjakan seperti itu. Dan nanti untuk nilai di akhir itu, input nilai ujian ya, ternyata tidak otomatis Bapak Ibu. Nah, saya pikir itu otomatis ya, ternyata di semester kemarin juga tidak otomatis. Maksud saya itu otomatis tuh sudah terekap tuh, gitu, jadi kumulatif berapa jadinya, ternyata tidak Bapak Ibu. Maka itu masih ada kebijakan dari saya untuk bisa menambah atau mengurangi gitu, di akhirnya itu ya. Jadi yang jelas nanti kalau misalkan ada yang saya kira ini untuk nilai yang lulus tentu saya akan infokan untuk remedial. Nah, adapun untuk nilai yang untuk mencapai Bapak Ibu 3 koma ya diminta dari jurusan, betul? Iya, iya Bu dosen. 3 koma ya. Kalau nilai B itu nilainya B itu 3 koma bukan? 3 koma enggak? Amin. Alhamdulillah. Kalau saya nanya Bapak Ibu. Nggak tahu Bu. Kalau Karena semester 1 kalau begitu kayaknya nggak sampai bisa tembus 3. itu miris Bu. Ini Miris. tujuan ya. Kalau bukan tujuan utama. Ya, kita bukan tujuan utama kita belajar mencari nilai ya. Jadi kita luruskan bahwasanya yang utama itu adalah keberkahan dan ilmu itu sendiri. Nah, insya Allah nilai itu akan mengikuti gitu sesuai dengan proses yang kita jalani. Kalau kita menjalani proses yang lebih baik, artinya ya rajin begitu ya, lalu prosedurnya diikuti, maka insya Allah nilai itu akan mengikuti juga ya. Jadi saya ini rajin-rajin saya lihat ya, insya Allah nanti
nilainya juga bagus. Jadi kira itu yang Bu tidak sesuai sama saja kembali dan kalau memang nilainya minimal plus. Jadi ada yang maksimal pada dari A plus. Ya. Baik. Apa Bapak Ibu ada pertanyaan tidak? Apakah sudah ada semua? Saya mau coba absen ya Bapak Ibu. boleh Bu dosen. Jadi kita hari ini mungkin hanya ini Bapak Ibu ya review dan ngobrol-ngobrol saja. Barangkali ada yang ditanyakan seputar materi itu kan sebetulnya kalau kita mau literasi gitu ya itu sudah terwakili semua ya Bapak Ibu, sudah ada semua, video juga lengkap, insya Allah mudah dipahami sehingga ya paling kita hanya mengarahkan dan coba berlatih, mengulang kembali. Coba saya mau absen Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sih tenang aja Bapak Ibu, ada tugas ya. Ahmad Musana. Ya, Ahmad Musana. Hadir Bu dosen, hadir. Dan Muhammad Daud. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Yusuf. hadir Bu dosen. Rajin. Tadi ada ya? Ada Bu dosen. Kori. Keluar masuk. Hadir, Bu dosen. Hadir. Bu Eka. Rajin. Eka, maksud saya ya. Reja, Septiani. Nurul Aini. Hadir, Bu. Hadir. Umi Fadila. Muammar. Muammar. Siti Ayah. Ya, kalau gua nggak ngomong ngapain? Muammar hadir. Saya mau hadir. Rizkiana. Suaranya kurang jelas, Bu. Putus-putus, Bu. Oh iya. Rizkiana. Agus Sadana. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Agus Tarif. Hadir Bu, hadir. Ismi Septia. Hadiroh, Bu. Nur Hayati. Hadiroh, Bu. Canggokpur. Jangan kalah kali. Campur. Ada Bu Kiri Romlah. Hadiroh. Abdul Hakim. Ya, Natul Rofika. Tinggal dia. Muhammad Hanif. Hadir, Bu. Muhammad Hanif. Hadir. Hadir. Pak Soleh. Hadir, Bu dosen. Iya, ya. Hadir. Iya. Hadir. Muhammad Junaid. Iya. Hadiroh, Bu dosen. Nani. nggak apa-apa. Serani. Tapi kalau Dena Hadid. Hadir, Bu. Iya. Akabul Effendi. Hai, Bu.
Tarik. Alhamdulillah. Astuti. Tabaria. Hadir Bu dosen. Ya. Nur Hadir Farida. Bu dosen. Ya. Bu dosen. Ya. Ini ada ya, bosnya. Iya ada Bu. Nur Farida ada Bu. Ada Adira Bu. Amata. Hadir. Hadir. Izzah Wahyu Nispa. Hadir Bu. Hadir. Hadir. Arjuna. Wawan. Subhi. Assalamualaikum, Bu. Akil. Nggak tahu. Muhammad Aiwan. Hadir Bu dosen. Hadir ya. Saipudin. Belum mau. Banyak. Kita Tina. Yan Permatasari. Hadir Bu. Hadir ya. Pak Mahmud. Hadir Bu dosen, hadir. Hadir. Hadir, Bu. Tim Hatun. Mengisi. Bisa. Bu Siti Muslihatun ada. Bapak Ibu. Ada. Wasilatus Tang ada. Hadir Ibu. Hadir. Ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Ada yang belum diaksen? Saya belum Bu. Oh, siapa? Saya Belum Bu. Belum ya? Saya belum Bu. Siapa Bu namanya Saya Bu? sudah Bu. Reza Satyani. Belum Bu. Reza. Ada lagi Bu? Ada lagi siapa yang lain? Trisna Bu. Oh, Lisa Panggil. Ada lagi yang belum diaksen? Sudah Bu Ibu Hasmi ya. Udah Bu, ya. Baik. Bapak Ibu, absen itu kan salah satu kita untuk mengenal ini Bapak Ibu ya, murid-murid kita gitu. Jadi kalau kita jarang absen secara langsung, mungkin kita akan kesulitan ya kalau kita mengajar di banyak kelas. Jadi memang salah satu tujuan mengabsen itu sebetulnya untuk mengingat gitu si A, si B, si C gitu ya. Nah ini kita terbatas sekali ya untuk pertemuan secara Zoom meetingnya, sehingga ya paling hanya ini aja nama si A, si B, si C gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, semoga yang sebentar ini bisa menjadi satu kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Untuk bertahan ilmu ya, walaupun mungkin dengan keterbatasan penyampaian secara materi, tapi karena ini memang modelnya online, jadi mau tidak mau memang tidak semaksimal ketika kita belajar offline ya Bapak Ibu ya. Tuh. Baik, untuk materi hari ini adalah tentang sedikit mengulas Bapak Ibu ya. Kalau coba Bapak Ibu masih ada yang ingat nggak? Mal farqu baina at-ta'lim ilmadi wal hadir. Kaifa ma ra'yukum? Ada yang mau Bapak Ibu? Ada yang mau mengulang? Ma ra'yukum an at-ta'lim bainal madi wal hadir. At-ta'lim fil madhi qalilun tullabuh wa 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 fil madhi wal hadir Hadir. katsirun tullabuh. Iya. Al-akhir. At-ta'limu fil madi. At-ta'limu fil madi. Hum al-abna'ul azniya. Satu kanul. Udun. Ya, wa sukanun mudun. Amal an. Agak lupa, Bu. Amal fil hadir.
Fil hadir Fil kayak apa? hadir Pak Agus. Fil fil hadir. hadir yusafiruna fil baladi ilal baladin. Wa kanu yarkabunal jamal ayaman wa sahron. Ya. Enggak, yang tadi dulu Pak, masih yang sebelumnya tuh Pak, yang apa? Siswanya gitu. Siswanya kan min abdail agniya wa bukanun amma fil hadir fi kulli muatin. Jadi seluruh warga negara ya, semua berhak mendapatkan pendidikan. Kalau zaman dulu hanya orang-orang kaya gitu ya, anak-orang kaya, kemudian anak kota gitu ya. Kalau yang pedalaman itu tidak dapat ya. Kalau sekarang kan sudah menyeluruh. Cuma anil kaifiyah cara kaifiyah itu linailil ulum fil madi hunaka yarakabuna imal ayaman asburon ya. Jadi kalau dulu kan ya, jadi mereka praktir gitu ya. Menggunakannya unta ya Pak ya. Lama ya jalannya. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, amal yaum atau amal fil hadir kayak Yarkabuna sayyara syan al-aqda. Yarkabunal internet. Ini sabar satu dauliyah. Namanya bahasa Arabnya sabar satu dauliyah Pak. Itu internet ya. Dan kama al-an Bapak Ibu ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu keluar rumah begitu ya Bapak Ibu, di rumah masing-masing. Saya juga di rumah, ada yang di sekolah mungkin. Jadi tidak perlu berkunjung ke atau mendatangi tempat sekolahnya begitu atau kampusnya. Al-yaum hada nahnu nata'alam fil hadir. Nah, jadi kita sudah jelas ini terbukti bahwasanya sangat jauh berbeda ya. Zaman dulu tidak ada medsos Bapak Ibu ya. Karena alhamdulillah sudah menjangkau ya, jangkauannya sangat luas sekali ya, sampai di ujung ya. Yang dari Papua ya, Lombok ya, Pemukana, kemudian dari mana-mana, alhamdulillah kita bisa bergabung satu media ini. Alahor, kayak Pak Ibu Alahor. Yang lain apalagi satu lagi di paragraf terakhir, ada yang ingat nggak? Istilafi aydon. Bayaran Bu, bayaran. Bayaran Fil madi nahnu nata'alam wa nadfa birruz. Wal an nahnu nadfa bil pakit wal kuota. Apa Pak? Anil Gardi Al-Gardu ta'allum at-tulab. Gardu Waktunya dikumpulin. At-tulabu yatlubunal ilma fil madi at-tulabu yatlubunal ilma Bu. Aye. Fil madi at-tulab hum yatlubuna al-ulum pada lil ilmi Fil madi at-tulab yahtaj ilal mudaris wal hadir al mudaris yahtaj ila tulab. Fil madi at-tulab yatlubunal ilma amal yahtajuna ila ijazah. Atilaf yatlubu kathiran minal ajra wa fasir syahadah qabla al-ilm. Ya ada min paket khususon. Kalau dulu orang cari air. Gordo al-gordo lil muallim. Ya dulu mana al-gordo di ta'lim lillahi ta'ala li naili ridallah
Wa amal bil hadir. Apa? Lil fulus. Lil fulus. La wa amal hadir li qada'il haja lid dunya. La laysa lil fulus. Li qada'il haja. Li'anna al haja ghalin jiddan dunya al hadir. Muskilatul lil hayat, Bapak ya. Muskilatul lil hayat. Mada mukhtalif zaman. Zamanuna mukhtalif fil madi wal an ya. Jadi betul-betul berbeda ya zamannya dulu dan sekarang. Sekarang udah banyak medsos Bapak Ibu ya. Jadi kalau orangnya posting sesuatu ya, posting habis beli apa gitu ya, posting jalan-jalan. Nah, akhirnya kan wah itu harus jaga hati Bapak Ibu ya. Jaga hati. Baik, Pak Rubama au adunu anakum lakot pahimtum. Nah, Bapak Ibu. Pahimtum. Insyaallah, insyaallah. Allah. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu kebanyakan dari pesantren ya. Pak Cecep dari pesantren ya. Iya, mudah saya. Saya SD Negeri Bu. Pesantren mana Pak? Dan Bapak Ibu sedikit lagi ya, paling sampai jam 9 kurang ya. Nanti ini saya lihat di materi yang terakhir itu kaidahnya tentang saya sudah share Bapak Ibu belum sempat dipotong. Idofah. Betul nggak? Idofah. Apakah sudah ada yang coba menyimak materinya? Betul Bapak Ibu? Halaman berapa menurut saya? Paling akhir Bapak Ibu. Paling akhir. Kita kan materi paling akhir, penghujung ya. Penghujung KB5. Jadi KB3 tadi qiraat sudah dibahas karena materinya sama Bapak Ibu sudah menyimak, sudah menyimpulkan begitu ya tugas yang pekan kemarin. Jadi ketika diulang kembali sekarang alhamdulillah sudah paham, mengingat begitu ya. Nah, yang sekarang kita satu lagi materinya yaitu tentang di sini adalah al-jam'u. Jamak Bapak Ibu ya, jamak yang qasimu ila ila salasa. Ila salasa. Aksan. Mudzakkar salim, muannats salim, wa jam'u taksir. Sama taksir. Kayak Pak al-misal Bapak Ibu, contohnya bagaimana? Al-muslimuna. Jamak mudzakkar salim ya muslimuna. Muslimuna. Muslimun, muslimati, muslimuna. Kemudian kan jamak salim gimana Bapak Ibu? Al-muslimatun, al-muslimatun. Ya, muslimatun, muslimatan, muslimatun. Sini lengkap Bapak Ibu ya, kan Bapak Ibu bisa menyimak gitu, membaca apa sih bedanya jamak mudzakkar salim, muannats salim, kemudian jamak taksir. Kalau jamak taksir apa Bapak Ibu? Masajidun. Ya, taksir adalah apa? Yang perubahannya itu kan kalau ya rumus ya seperti kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada rumus yang beraturan begitu ya. Jadi kata kerja yang beraturan. Yang beraturan yang tadi Bapak Ibu ada rumusnya ditambahkan wawu dan nun di belakangnya. Kalau yang jamak mudzakkar salim diambil dari kata mufradnya lalu tambahkan wawu sama nun. Itu kalau mudzakkar. Kalau muannats ditambahkan alif sama ta. Misalkan muslimun jadi muslimuna, muslimatun jadi muslimatun. Kemudian contoh yang lain misalkan tolibatun jadi tolibatun. Mudarisun jadi jamak Mudarisatun. Kalau jamak mudzakarnya mudarisun Mudarisuna. Mudarisuna. Kemudian jamak taksir ini adalah yang perubahannya terpecah begitu ya atau hurufnya itu perubahannya
Ada yang mengatakan kira-kira ya. Tanggal 1. Jadi nanti dia berbeda, tidak sama seperti tadi. Contohnya makabun, makabani, makabir. Jadi beda-beda. 8 hadir. Babun, babani, abu-abun. Masjidun, masjidani, masajid. Sajidah. Ya. Gitu. Jadi yang jelas kalau jamak taksir itu berbeda dengan yang tadi ya. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu, idofa. Apa itu idofa? Susunan mudhaf ilaih. Dan kalau dalam bahasa Indonesia itu frase ya Bapak Ibu ya. Frase jadi dua kata digabung menjadi satu kata, satu makna. Contohnya misalkan tolibun artinya apa Bapak Ibu? Tolibun. Rin. Siswa. Solid gitu ya, siswa. Kemudian kalau jamiatun, Kampus. kampus. Kampus kan ya, atau kampus itu gedung Bapak Ibu ya, gedung. Tolibun ya, siswa pelajar. Tapi ketika dua kata itu digabung, jadi tolibul jamiati. Maka mana beda Bapak Ibu. Menjadi satu mana, yaitu apa maksudnya? Oh ini maksudnya adalah mahasiswa. Kalau tolibul madrasati, Siswa sekolah. siswa sekolah. Itu ya, jadi dua kata dijadikan satu, nanti akan berbeda maknanya. Jadi makna baru gitu, jadi satu makna baru. Atau contohnya lagi misalkan, tapi biasanya untuk idofa ini dia ada juga makna kepemilikan. Misalkan kitabul ustadi. Kitabul ustadi berarti artinya Kitab milik ustadi, Bu. Ya, kurang. Paham tuh Bapak Ibu? Insya Allah. Jadi nanti ada beberapa soal yang saya ambil juga dari sini. Ada juga yang dari modul 4 ya, 4, 5, dan 6. Silakan Bapak Ibu fokus saja di 3 modul itu. Karena, untuk susunan idofah ini masuk Ibu dalam tesnya? Gimana Bu? Untuk susunan idofah dengan yang jama mudzakkar salim, muannas salim sama jama taksir, apakah dia masuk dalam tes? Kayaknya yang masuk ada 3. Jadi saya ambil itu 3 ini ya. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Jadi misalkan modul 4 saya ambil 3 tuh materinya. Kemudian dari modul 5 saya ambil 3 yang kaidah. Karena kan semuanya kan 10 ya Bapak Ibu ya, 10 kaidah, 10 qiraah, 10 mufradat. Nah, jadi saya campur tuh. Saya ambil 3 nomor dari modul yang keempat, kemudian 3 nomor lagi dari modul ke-5 dan seterusnya. Begitu. Jadi biar semuanya masuk. Jadi tidak salah satunya. Gitu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Cukup udah saya. Ya, apa dong? Apa dong Pak? Nggak ada Bu dosen. Untuk soalnya nanti itu Ibu, apakah kita screenshot hasilnya atau tidak perlu? Untuk hasilnya boleh, nggak apa-apa. Nanti kan itu kan masuk ke itu ya, ke saya masukkan. Nanti saya lihat deh untuk form yang di ujiannya itu kan ada Bapak Ibu ya. Jadi buat laporan ke mana? Ke portalnya tuh. Jadi itu aja buat jaga-jaga Bapak Ibu ya. Takutnya kelewat nanti. Buat laporan aja. Sebetulnya sih saya juga bisa kan lihat nanti dari form, tapi nggak apa-apa. Biar buat laporan aja, Bapak Ibu persiapan aja gitu di screenshot ya. Ada lagi Bapak Ibu?
Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup, Bu Saya kira dosen. cukup. Ya. Nah, baik. Untuk barangkali ada Bapak Ibu yang merasa yang nilainya belum lengkap ya, silakan dikoreksi masing-masing, mungkin dicek masing-masing. Nanti saya juga selesai, nanti saya infokan kalau sudah semua saya masukkan nilainya, kalau saya infokan. Jadi maka boleh tuh silakan Bapak Ibu laporan, tapi kalau bisa di satu pintu ya, maksudnya jangan masing-masing di ini aja di posmanya gitu atau di PJ-nya. Di PJ-nya nanti PJ-nya merekap siapa aja yang perlu untuk apa namanya ada perbaikan. Karena memang saya lihat itu ada beberapa yang kosong gitu, kosong nggak ada tugas yang masuk tuh. Atau kemarin mungkin ada yang usulan ya via Japri itu sebetulnya sih kalau dari pusat Japri itu tidak diperkenankan ya, karena kan kita sudah melewatkan waktu cukup lama kan, kurang lebih 5 hari. Ada bahkan mungkin dosennya 3 hari ya, itu kan kebijakan masing-masing. Tapi ya itu tadi, kita berusaha melayani mahasiswa agar ya semuanya sesuai dengan hasilnya yang terbaik begitu. Jadi kembali lagi, saya harap semoga itu tidak jadi kebiasaan Bapak Ibu ya. Karena begini juga masih panjang kan waktunya untuk selesai. Jadi upayakan setiap ada tugas itu dikerjakan di awal waktu. Nah, menunda-nunda. Kalau menunda nanti tambah numpuk. Kalau sudah numpuk nanti sudah males ya ngerjainnya. Jadi saya harap nanti gitu ke depannya untuk masing-masing mengevaluasi agar tidak sering-sering nyusul gitu. Karena kan kalau sudah bahasanya ketriwal ya, sudah lewat itu ya takutnya lupa. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup mohon maaf Bu dosen, Fadil, terkait UAS tadi untuk materi yang kita pelajari KB berapa saja ya Bu? KB 4 kalau KB-nya sih ya semua Bapak Ibu ya, modul 4, 5 dan 6. Tapi biasanya yang KB 4 itu jarang ya Bapak Ibu ya, karena kan dia latihan kita baca. Jadi yang jelas istimak ya, yang istimak itu Bapak Ibu audio itu silakan dipelajari. Kemudian yang mufrodat, kata-kata, lalu kiroah, teks kiroah, Bapak Ibu pahami juga di latihannya dibaca-baca gitu ya, karena kan itu sudah ada kunci jawabannya Bapak Ibu. Tinggal mencocokkan aja, oh jawabannya ini, sambil dipahami. Kemudian yang terakhir adalah kaidah qawaid. Tuh. Isinya. Baik, mungkin ada lagi atau sudah cukup? Cukup, Bu. Bu dosen, materinya bisa di-share di grup untuk kami Oh pelajari. ya, boleh. Ya, nanti saya share Bapak ya. Boleh, nanti ya. Nanti saya share insya Allah ya. Pelaksanaannya pekan depan ya Bapak ya. Pekan depan tanggal berapa? 16 ya? 16. Tanggal 16 insya Allah. Ntar saya share kembali. Baik, jika sudah cukup, tidak ada yang bertanya lagi, kita berdoa semoga nanti ujiannya lancar, hasil yang terbaik begitu ya, sesuai dengan yang diinginkan atau yang diupayakan begitu. Dan yang jelas harapannya adalah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, kemudian mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Dan terakhir, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, jika selama mengajar di kelas A34 ini mungkin banyak kekurangan ya ataupun kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan, mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu juga sama. Sama-sama Bu dosen. Semoga tetap lanjut ya semua nilainya bagus-bagus ya, semuanya ya, nilainya 3 koma semuanya dilanjutkan sampai akhir 4 tahun Bapak ya. Amin. 4 tahun ya, 4 tahun bukan 4 tahun ya, apa 2 tahun
Waduh. Baik, ya intinya semoga semuanya lancar, dimudahkan dan sukses untuk semuanya. Kita tutup dengan doa masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika sekali lagi Bapak Ibu selamat beraktivitas kembali, semoga hari-hari yang membahagiakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada.